Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Tentu pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan kita hari ini agendanya adalah dalam rangka melakukan observasi kinerja kepala sekolah. Jadi ini adalah tuntutan kita di platform Merdeka Mengajar melalui aplikasi e-kinerja. Jadi kepala sekolah itu menilai guru-guru, melakukan observasi di dalam kelas. Begitu pula juga kami ya sebagai tim kerjanya kepala dinas untuk melakukan observasi kepada kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Ya, tentu kami ini akan memberikan nanti rekomendasi atau hasil observasi kami kepada kepala dinas. Jadi kami ini tim kerja tidak melakukan penilaian, tetapi hanya melakukan observasi di sekolah, melakukan apa yang menjadi temuan nanti, kemudian kami memberikan sebuah rekomendasi kepada kepala dinas dalam melakukan nanti penilaian. Sebenarnya begitu juga yang sering kita lakukan di sekolah-sekolah, apalagi kalau sekolah besar itu perlu membentuk tim dalam melakukan observasi guru-guru di sekolah. Karena kalau kepala sekolah yang langsung terjun otomatis itu akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, sehingga intinya bahwa yang melakukan observasi itu bisa tim, tapi tim ini tidak memberikan penilaian. Tetap yang memberikan penilaian adalah kepala sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, adapun indikator yang telah dipilih oleh kepala sekolah tentu ini terkait dengan indikator yang memang perlu dibahas ya menurut Bapak Kepala Sekolah, itu terkait dengan bagaimana meningkatkan kinerja teman-teman terkait dengan melalui ya komunitas belajar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membahas terkait dengan materi yang akan dibawakan. Namun sebelumnya kami berharap teman-teman menyimak betul-betul materi yang disampaikan nanti. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan, bisa di-sharing, bisa dibagi dalam rangka meningkatkan apa yang mau kita tingkatkan terkait dengan komunitas belajar kita ini. Baik Bapak Ibu, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada pagi hari ini kita melaksanakan pertemuan dalam rangka untuk tugas dan kewajiban kita di dalam platform Merdeka Belajar, khususnya kinerja Bapak dan Ibu Guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa salah satu juga bentuk penilaian bagi kami, jadi dalam hal ini kepala dinas yang diberikan amanah langsung oleh Bapak Pengawas ya, di satuan pendidikan, khususnya kita di SMP Negeri 2 Buah ini, untuk melakukan yang dikatakan observasi kepala sekolah itu. Oleh karena itulah dalam pertemuan kita ini ya tentu nanti kita akan membahas tentang
komunitas belajar dalam pengembangan pembelajaran. Ya. Jadi tadi malam ini saya ambil beberapa materi, rujukan-rujukan, yang mungkin nanti bisa menjadi suatu pegangan bagi kita, khususnya komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini. Dan alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam komunitas belajar itu. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya langsung saja. Ya. Ya. Jadi kita lihat ya, komunitas belajar dalam pengembangan pembelajaran. Nah, jadi salah satu wadah untuk kita mengembangkan daripada pembelajaran kita di sekolah itu ada namanya komunitas. Jadi kita melihat sini tentu yang pertama ya pengertiannya. Jadi apa yang maksud dengan komunitas belajar itu? Jadi komunitas belajar itu Bapak dan Ibu itu adalah merupakan sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi bukan hanya guru tetapi juga staf. Ya, karena itu ada termasuk tenaga pendidikan dalam satu sekolah belajar bersama. Dalam istilah bahasa ilmiahnya itu berkolaborasi secara utuh dan tujuan yang jelas dan terukur. Ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, jadi inilah pengertiannya itu. Jadi namanya sekelompok artinya lebih daripada satu orang. Ya, dibentuk itu tujuannya bagaimana kita merancang sesuatu yang ada di sekolah itu untuk mencapai ya tujuan pembelajaran yang nantinya akan bermanfaat bagi peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam komunitas belajar ini tentu ada hasil yang kita inginkan. Dalam artian kita secara pendidik, tentu harapan kita bagaimana peserta didik kita atau siswa ini bisa ya berkualitas. Ya, artinya ilmu yang kita berikan itu mungkin nanti bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, terutama bagi dirinya sendiri. Ya. Ya, lanjut. Jadi berikutnya pertanyaan yang ketiga, mengapa komunitas belajar itu sekolah itu penting? Ya. Jadi ini adalah merupakan satu wadah untuk kita merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik sehingga terjadi interaksi sosial. Nah, jadi ada hubungan antara satu guru dengan guru yang lain, ya. Dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan itu. Nah, jadi tujuannya kita itu bagaimana kita mengembangkan. Jadi kita misalnya ada sesuatu yang kita tidak bisa paham, mungkin ya kita bisa bertanya sama teman-teman kita itu, ya. Artinya bekerja sama ya. Karena namanya manusia itu Bapak dan Ibu ya tentu ya mungkin saya ada yang saya tahu Bapak Ibu yang tahu. Nah, oleh karena itu kita saling artinya melengkapi, menyampaikan satu dan yang lain. Selanjutnya, acuan dalam pengelolaan komunitas belajar itu, ini ada seorang ahli Bapak dan Ibu namanya Dufour. Ya, dia ya mengatakan bahwa untuk membentuk suatu tenaga pendidikan yang dalam arti profesionalisme learning community itu terdapat 3 ide besar untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas yang terpusat pada peserta didik. Yang pertama itu fokus pada pembelajaran. Yang dikatakan fokus pembelajaran Bapak dan Ibu, ketiga belajar bersama dalam komunitas pendidik diharapkan berfokus pada pembelajaran peserta didik sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki. Peserta didik dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah itu. Kemudian pendidik perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja sama dan memikul tanggung jawab kolektif, artinya secara bersama demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajar mengajar itu. Kemudian ketiga, kualitas peserta didik yang optimal sulit tercapai jika pendidik bekerja secara individual.
atau terisolasi. Nah, artinya misalnya kita hanya sendiri saja ya berbuat. Ya. Apalagi namanya kita ini ya tentu di dalam agama kita dia katakan bahwa kita ini salah satu juga amal jariah itu ya saling membagi ilmu itu kepada orang. Itu amal jariah. Ya. Nah, jadi kita kaitkan jadi itu semua pengetahuan kita ini kita kaitkan dengan agama kita itu. Ya. Dan memang diajarkan itu kita saling artinya memberikan sesuatu ilmu ya kepada orang. Artinya merupakan amal jariah bagi kita itu. Ya. Nah, artinya ini kita ini sebagai pendidik ya, tahu saya kita misalnya saya ini kurang. Saya bawa itu terus saya mengatakan dalam ilmu mungkin ICT saya juga masih agak kurang. Tapi saya tidak pernah malu untuk bertanya kepada Pak Sandi, kemudian Pak Ambo, kemudian Pak Anwar dan teman-teman lain ya. Sedangkan ini saya kemarin saya kursus 1 hari ini. Kursus kilat ya. Bagaimana membuat karena saya sudah lama ya membuat ya PowerPoint itu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya itu tujuannya itu. Nah, jadi kedepannya Bapak dan Ibu nanti ya diharapkan kita bagaimana ya menyampaikan sesuatu itu kepada peserta didik dalam bentuk seperti ini. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, di sini pertama menggeser fokus dari mengajar menjadi belajar. Nah, itu pertama itu. Jadi kita sebagai guru ini bukan hanya mengajar, tetapi juga belajar. Ya, minimal siswa itu bukan hanya diajar, tapi bagaimana dia bisa berbuat. Inilah manfaatnya ya katakan kurikulum merdeka itu. Anak mungkin hanya diberikan contoh saya, kemudian berbuat di lapangan. Ya, nah, dia hanya menemukan. Ya. Nah, biasa ada ya saya periksa itu kemarin, termasuk penilaian kinerjanya itu ada suatu mungkin dialami. Salah satu faktornya ya karena ya siswa itu mungkin jenuh ya atau misalnya mengantuk pada jam-jam terakhir itu. Lewat dengan kegiatan seperti itu tentu kita bisa menggerakkan. Jadi bukan hanya guru memberikan saja dalam bentuk ceramah, tetapi juga mungkin ada siswa melakukan kegiatan-kegiatan di kelas itu sehingga siswa itu lebih tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian cara untuk memastikan peserta didik belajar adalah dengan melakukan asesmen. Asesmen yang berkelanjutan dan mendapat bukti yang nyata bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini manfaatnya asesmen sekarang. Jadi bukan lagi ujian tapi asesmen. Ya, asesmen sekolah seperti yang kemarin dilakukan kelas 9 ya. Nah, dan tiap lama dari Bapak Ibu kita melaksanakan yaitu asesmen untuk ya tentang berbasis komputer itu atau NBK. Nah, dan ini nanti kita punya anak nanti bulan 5 nanti OSN ini juga menggunakan asesmen seperti ini. Ya, sistem asesmen nasional. Kemudian yang ketiga, oleh karena output peserta acuan terbangun komunitas belajar di satuan pendidikan efektif, bukan seberapa baiknya rencana yang telah disusun dilaksanakan, tetapi pada seberapa berdampak hal tersebut pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, yaitu yang diharapkan bukan hanya lengkap administrasi, lengkap mulai daripada ya silabus, RPP dan lain-lain, tetapi yang perlu di sini adalah bagaimana hasilnya itu. Ya, hasilnya ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian ada 3 bentuk komunitas belajar. Pertama, komunitas belajar di sekolah. Nah, macam kita di sini di SMP Negeri 2 Buah ini. Ada yang kita bentuk, ya itu di komunitas ya yang terkita. Di dalam komunitas belajar di sekolah ini tentu ada namanya kelompok. Ada klaster. Misalnya ada kelompok bahasa Indonesia, ada misalnya IPA. Nah, itu minimal beranggotakan tidak lebih daripada 10 orang. Nah, jadi ini komunitas kita ini adalah ini wadah ini. Tetapi bagian-bagiannya nanti itu ada terbentuk klaster itu kelompok-kelompok. Ada kelompok manfaat IPA, ada IPS. Nah, jadi nanti pada saat kita membuat sesuatu perencanaan penilaian itu artinya sejarah seragam. Tergantung mata pelajaran yang kita ajarkan itu. Kemudian komunitas belajar antar sekolah ya artinya ya antar satu sekolah dan sekolah yang lain. Nah, biasanya kita mengenal ada yang istilahnya MGMP. Ya, musyawarah guru mata pelajaran. Ada namanya KKG, kelompok kerja guru itu. Nah, inilah yang biasa dilakukan. Biasa kita itu melaksanakan beberapa kegiatan di luar itu. Ya, kumpul dari beberapa sekolah, membuat
perencanaan itu untuk kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian ketiga, komunitas belajar melalui platform Merdeka Belajar. Ini biasa kita sudah lihat banyak ini di PMM. Ya, bisa melalui benar, kemudian apalagi yang lain itu, ya banyak sekali, ya. Nah, kedepannya nanti Bapak dan Ibu nanti kita juga bisa begitu juga. Kita bentuk semacam webinar, Pansil ya, kita buat begitu nanti. Kemudian kita bisa sampaikan kepada orang teman-teman kita. Nah, ini juga salah satu artinya bentuk, artinya promosi. Bahwa kita ini ya, seperti kemarin ini kita sudah rancang, nah, alhamdulillah. Ya, ada beberapa orang sudah list ya begini. Dan insya Allah nanti kalau kegiatan-kegiatan begini kita pakai itu. Ya, kita punya baju seragam itu. Supaya artinya orang bisa melihat bahwa kita ini memang ada begini seperti ini ya. Nah, jadi itu pentingnya. Nah, jadi kemudian pengelompokan ini biasa disebut tadi saya sudah jelaskan tadi. Ya, KGG ini di sekolah itu. Nah, ini tidak lebih daripada 10 orang. Kalau tanya MGMP itu lebih daripada 10 orang dengan tujuan agar berkolaborasi pendidik dia dengan efektif dan fokus. Ya, artinya ya tidak terlalu banyak. Yang penting ya situ nanti dari insya Allah ke depan nanti kita akan bentuk seperti itu. Ya, masing-masing nanti ada ya penanggung jawabnya. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, agama, begitu semua. Jadi kalau misalnya kita mau menyusun nanti seperti ya modul ajar kemudian penilaian, nah kita seragam begitu. Ya, nah, itulah manfaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya pendidik yang tergabung dalam komunitas belajar di sekolah, hal apa yang dikerjakan? Nah ini. Yang pertama membahas perangkat ajar. Nah jadi itu dibahas. Jadi kita nanti ke depan membuat suatu jadwal tersendiri itu. Supaya ada ya jadwal supaya kita ini bisa ya terprogram kegiatan kita itu. Nah, kemudian media pembelajaran, harus dibuat juga begitu, asesmen pembelajaran. Keempat, melakukan refleksi bersama. Artinya misalnya pada saat kita sudah misalnya tadi mengajar apa semua mungkin di sini sambil kita istirahat, ya dari beberapa kelompok itu kita mungkin diskusi begitu ya. Nah, kemudian yang kelima mengamati perkembangan belajar peserta itu. Nah, yang keenam membahas tentang hasil rapor pendidikan serta hasil asesmen peserta didik. Bapak dan Ibu ya, kita sudah melihat hasil rapor pendidikan kita. Ya, nah, salah satu hal yang masih merah di situ, itu saya katakan tadi yang kemarin yaitu apa itu? Ya, numerasi ya. Sehingga Pak Anwar itu pernah keberatan mengatakan, kenapa numerasi ini? Padahal dia katakan, saya pada saat itu mungkin mengira bahwa numerasi ini hanya identik dengan matematika. Padahal semua mata pelajaran. Ya. Nah, jadi ini ke depan ini bagaimana caranya ini? Karena ini biasa selamanya ini, setiap tahun. Numerasi literasi. Selamanya itu. Sehingga beberapa sekolah yang rendah rapor pendidikannya itu, ya itu mereka ya workshop di Makassar itu. Mengikuti pelatihan di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, jadi itu ya rapor pendidikan kita ya masih ada satu yang nilainya merah itu tentang numerasi ya. Nah, sehingga ke depan nanti bagaimana kita ini Bapak dan Ibu membuat ya soal-soal lah yang ada intinya dengan asesmen itu ya. Jadi mungkin kita bisa rubah cara membuat soal kita ini misalnya kami kayak misalnya soal dari dulu sampai sekarang mengatakan sebutkan, tuliskan. Ya mungkin lewat soal asesmen nanti kita bisa menciplak situ mencontoh ya. Sama dengan di SD ada soal cerita. Ya, kemudian nanti ada pilihannya di situ ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh melaksanakan kegiatan webinar, workshop serta pelatihan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Saya pernah tanya Pak Hansil, salah ke depan Pak Hansil, ya kita datangkan juga salah satu narasumber kita di sini. Ya minimal kita undang dari misalnya dari Cokro atau dari ya dosen-dosen yang senior di Kota Palopo itu ya kita datangkan. Ya seperti Pak Profesor Swedia, salah satu guru besar dari Universitas Kota Palopo itu. Ya, dia itu berkecimpung dalam masalah tentang pendidikan juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, komunitas belajar dalam sekolah wajib memastikan terjadinya 5 hal. Yang pertama, tim bekerja secara kolaboratif dan berperan aktif. Itu yang pertama.
Yang kedua, menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Nah, jadi kurikulum kan biasa Bapak dan Ibu, ya pasti ada sedikit ya perubahannya. Ya, apalagi nanti ini tahun ajaran baru nanti mau tidak mau oleh Pak Menteri nanti, ya itu sudah menggunakan kurikulum secara optimal itu. Kemudian yang keempat, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran demi memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa itu. Yang kelima, memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Artinya, Bapak dan Ibu, di saat kita mengajar, ya tentu kita adakan suatu refleksi situ. Ya, misalnya kita suruh mengajar, kita berikan mungkin pertanyaan-pertanyaan atau kuis, kayak kuis. Nah, apakah misalnya siswa ini ya setelah apa yang saya ajarkan tadi mampu dia paham atau tidak? Karena itu salah satu alat ukur kita di situ nanti. Setelah kita biasanya itu kita berikan materi dulu, kemudian kita lakukan evaluasi. Bagaimana hasilnya apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya setelah kita periksa hasilnya ternyata tidak mencapai di atas 60%, tentu kita adakan pengayaan itu. Adakan tindak lanjut. Terhadap materi mungkin, materi yang misalnya kurang dipahami, mungkin ya pertemuan berikutnya kita akan sampaikan lagi. Jadi sebenarnya ini kurikulum Merdeka Bu bukan mengajar target, tetapi yang penting bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan itu. Ya sekalipun hanya satu materi saja, hanya satu contoh yang kita kembangkan, ya mungkin itu lebih paham daripada banyak hal disampaikan dan itu mereka tidak menyimpan ya dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut ragam aktivitas pembelajaran dilakukan di komunitas belajar dalam sekolah. Bersama-sama menyiapkan dan mereview RPP, modul ajar yang telah disusun rubrik atau penilaian. Kemudian mendiskusikan penilaian bersama sehingga persepsi yang sama menginterpretasikan rubrik. Itu yang ketiga. Yang kedua, berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik dan mendiskusikan alternatif pemecahan bersama-sama. Kemudian yang keempat, bertukar menilai hasil peserta didik. Maksudnya ini bagian dari Bapak dan Ibu itu ya tentu misalnya dari satu guru dan guru yang lain mungkin kita saling bertanya bagaimana penilaian kita terhadap siswa misalnya atas nama ini, ya supaya kita nanti bisa ya berbagi. Kemudian yang berikutnya, saling mengobservasi pembelajaran di kelas masing-masing dan melakukan refleksi hasil observasi bersama. Itu misalnya contohnya adalah misalnya lesson study itu. Artinya Bapak dan Ibu, di saat kita misalnya masuk dalam kelas, tentu kita observasi apa ini kebutuhan siswa ini sekarang. Nah, misalnya kebutuhan siswa ini dia misalnya dalam matematika mungkin dia tidak tahu ya menghitung tentang ya geometri atau dan lain-lainnya itu. Atau dalam bentuk bahasa Indonesia mungkin ada istilah-istilah yang dia tidak pahami. Ya. Setelah itu kita refleksi itu kembali. Ya, hasil observasi kita itu. Nah, artinya bagaimana kita artinya menguatkan kembali terhadap apa yang disampaikan. Jadi kita survei dulu. Oh ini siswa ini kelas ini, misalnya kelas A dia sudah paham, kelas B sementara dia belum paham. Kita berikan di situ dia. Ya. Jadi tidak sama mungkin dari A, B, tapi kita lihat daripada kemampuan siswa itu. Tentu berbeda antara satu yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya, ya. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kuncinya dari apa yang saya jelaskan ini, tujuannya semuanya Bapak dan Ibu adalah bagaimana adalah mengembangkan profesional kita sebagai guru. Tentu diharapkan ini kita saling, ya artinya bekerja sama antara satu yang lain. Dan saya katakan insya Allah ke depan nanti kita akan bentuk klaster itu, misalnya bahasa Indonesia, ya agama, ya tentu nanti itu. Jadi kalau misalnya ada kita mau susun, misalnya ya gampang nih, ya mungkin nanti kita perbanyak ada modul ajar yang mungkin seragam yang kita gunakan, misalnya di kelas 7, itulah yang kita gunakan itu, ya. Nah itulah hasil karya kita bersama. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya ini tujuannya kita ini membentuk komunitas ini, tak lain adalah untuk kita saling bekerja sama dengan baik. Sama dengan hal ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang belum selesai, nah, kita bantu dia. Kita bantu. Ya. Artinya sekali kita sudah selesai 100%, tapi mungkin ada teman kita ya butuh. Ya, tanpa mungkin dia merasa malu ya, kita yang bantu mereka. Ya. Bapak dan Ibu, itulah mungkin sekarang saya sampaikan intinya kita dulu sini adalah bagaimana kita saling ya berbagi pengetahuan. Ya. Artinya mungkin misalnya Bapak dan Ibu ada yang lebih paham, ya mungkin saya tidak tahu, itu kita saling artinya bertukar pikiran begitu. Nah, insya Allah
dengan niat kita, tentu apa yang kita lakukan ini semuanya bernilai ibadah. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuan kita Bapak dan Ibu. Ya, karena ya, terus saya dalam agama dikatakan bahwa amal jari Bapak dan Ibu itu ada 3. Pertama itu ya sedekah kita. Yang kedua, anak ya yang berbakti kepada agama dan masyarakat. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, jadi itu ya namanya ilmu Bapak dan Ibu, tentu kita sudah paham. Ada misalnya ibu-ibu pandai misalnya memasak, bikin kue, berikan ilmunya. Nah, sama dengan kita misalnya ada ilmu tentang ya ICT itu kita berikan kepada teman. Ya, supaya ke depan ini kita betul-betul arti mengembangkan diri. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kunci kita banyak ya, mari kita banyak belajar. Alhamdulillah, saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Khususnya kami ucapkan selamat kepada teman kita 2 orang ini. Ibu Eka dengan Ibu Iski ya, Ibu Ayatri ya sementara. Ya mudah-mudahan juga nanti bisa ya selesai sampai finish. Kita doakan ya. Ya. Jadi itu modal bagi kita Bapak, itu kebanggaan kita. Dan mudah-mudahan saya katakan saya dorong teman-teman, Pak ikut lagi. Ya seperti guru pengajar praktek lagi. Ada realitasnya lagi itu Bapak dan Ibu. Nah ini modal kita itu ya. Sepanjang kita masih muda. Ya kita gunakan waktu yang ada. Ya. Demikian mau saya sampaikan. Kalau ada misalnya pertanyaan nanti, silakan kita bertanya terhadap apa yang disampaikan ini. Jadi sementara saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali penampilan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan komunitas belajar. Ya, tentu kita tahu bahwa tahapan komunitas belajar itu yang paling sulit adalah tahapan pada saat kita merintis. Ya, artinya bahwa komunitas belajar ini muncul dari keresahan yang kita alami bersama. Mungkin terkait dengan pembelajaran, mungkin terkait dengan siswa kita, mungkin terkait dengan tuntutan kita di kinerja dan sebagainya, itu muncul keresahan. Bagaimana saya bisa menyelesaikan ini kalau saya sendiri? Sehingga perlu namanya kita membentuk komunitas belajar untuk mengatasi ini. Ya. Tentu tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lainnya. Jadi sehingga teman-teman yang mungkin tertinggal itu bisa kita bantu di dalam komunitas belajar ini. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memaksimalkan pertemuan kali ini, kami harapkan teman-teman semua memberikan masukan, pertanyaan, atau sharing-sharing pengalaman praktik baik terkait dengan tema kita, yaitu tentang komunitas belajar. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, mungkin terkait dengan program apa yang mau kita lakukan ke depannya lagi, atau program apa yang telah selesai terlaksanakan, itu bisa juga kita evaluasi. Mungkin ada kendala-kendala yang kita hadapi kemarin dalam komunitas belajar. Itu bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi intinya bahwa komunitas belajar ini dibentuk itu bukan untuk mengelompokkan, ya, bukan mengelompokkan bahwa kelompok ini tidak. Berarti kalau itu berarti ada pemisah. Tapi kita ingin bahwa kita ingin bersama-sama ya, mengurangi ketimpangan, ya, ketimpangan antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lainnya, sehingga kita sama-sama bisa berjalan. Jadi tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa ketika ada yang mau kita bagi, ya, mau kita sharing, itu bisa kita lakukan dalam komunitas belajar. Semua anggota itu bisa menjadi narasumber. Semua anggota saya yakin punya potensi-potensi yang bisa dimunculkan, ya. Jadi jangan hanya itu saja yang bawa materi, ya, berbagi pengalaman, tapi kita semua berbagi pengalaman. Saya yakin apa yang diketahui si A misalnya, ya, belum tentu diketahui si B. Nah, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian terkait dengan pertemuan kali ini observasi, ya, tentu inilah yang kita harapkan semua. Karena banyak sekolah di sana pada saat observasi guru-gurunya itu dia ya tidak melakukan, itu yang tidak kita harapkan. Betul-betul kepala sekolah melakukan observasi di kelas kepada guru-gurunya sehingga bisa memberikan tindak lanjut terkait dengan hasil observasinya. Begitu pula juga pada saat teman-teman menyelesaikan aksi nyata, seperti inilah yang harus kita lakukan.
kita pelajari modulnya di PMM, kemudian kita tampilkan seperti ini. Contoh misalkan topik yang kita pilih tentang komunitas belajar atau numerasi misalnya. Silakan Bapak Ibu belajar dulu secara mandiri, belajar di PMM. Kemudian apa yang kita dapatkan itu betul-betul kita sajikan seperti ini, sehingga betul-betul ada feel-nya, betul-betul apa yang kita pelajari itu betulkah benar apa yang kita pelajari, kemudian kita lakukan aksi nyata. Betulkah berhasil aksi nyata itu pada saat kita pelajari materinya? Nah, jangan hanya sekedar dokumentasi saja tanpa melaksanakan aksi nyata. Seperti itu harapan pemerintah, bahwa betul-betul kita lakukan yang namanya observasi, yang betul-betul kita lakukan yang namanya penyelesaian topik-topik itu, ya tidak hanya sekedar dokumentasi saja. Kita ingin merasakan feel-nya. Ya, betulkah ketika saya belajar tentang kurikulum merdeka, kemudian saya terapkan kepada siswa saya, betulkah bermanfaat atau tidak? Ya, sehingga perlu namanya feedback. Ya, kita berikan instrumen kepada siswa, betulkah ada perubahan pada diri siswa kita? Ya, contoh kemarin ketika kami melakukan aksi nyata terkait dengan budaya positif, ya, misalkan memberikan kesepakatan belajar di kelas, ya, betulkah siswa itu merasakan ada perubahan terhadap dirinya? Begitu pula juga ketika saya membawakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, topik yang saya laksanakan, betulkah ada feel-nya yang dirasakan oleh kita sebagai pendidik dan siswa kita? Jangan kita mengejar sertifikat. Ya, saya sendiri itu baru 3 sertifikat saya di PMM, ya, karena saya ingin betul-betul merasakan betulkah ini yang disajikan materinya oleh pemerintah, ya, sehingga kita bisa menerapkan dengan aksi nyatanya. Betulkah itu sejalan dengan materi dengan aksi nyatanya? Apakah memang bermanfaat? Karena kalau kita tidak melakukan aksi nyatanya dengan betul-betul, kita tidak bisa membandingkan apakah betul membawa dampak positif atau tidak. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, kami hormati. Kami harapkan mungkin ada sharing-sharing dari teman semua terkait dengan ya, kepada Pak Kasman kami persilakan Pak.